Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rizky Natra Harja. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi 2, yaitu tentang penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap di sini ada 4 kondisi. Yang pertama karena habis umur ekonomisnya, yang kedua karena musibah, yang ketiga karena dijual, dan yang keempat ditukar dengan yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Yang pertama karena aktiva tetap karena habis umur ekonomisnya. Langsung ke contoh soalnya. Sebuah peralatan dibeli pada tanggal 24 Mei 2015 dengan harga 6 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Pada tanggal 24 Mei 2020 peralatan tersebut dinyatakan habis umur ekonomisnya dan tidak dapat dipakai lagi. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Rumus dari metode garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi pada tahun pertama, tahun 0, berarti nilai bukunya sebesar 6 juta. Pada tahun 2015 penyusutannya 6 juta karena harga perolehannya 6 juta bagi umur ekonomisnya 5 tahun dikali 7/12 dikarenakan dibelinya pada tanggal 24 Mei. Yaitu hasilnya sebesar 700.000. Akumulasi penyusutannya 700.000 dan nilai bukunya 5.300.000 karena hasil dari 6 juta dikurangi 700.000. Pada tahun 2016 penyusutannya yaitu 6 juta per 5 tahun, hasilnya sebesar 1.200.000. Akumulasi penyusutannya 1.900.000. Hasil dari akumulasi penyusutan 2016 ditambah penyusutan tahun sebelumnya. Nilai bukunya yaitu 4.100.000. Hasil dari 5.300.000 nilai buku tahun sebelumnya dikurangi penyusutan tahun 2016. Pada tahun selanjutnya 2017 yaitu penyusutannya 6 juta per 5 tahun, hasilnya 1.200.000. Akumulasi penyusutannya 3.100.000, nilai bukunya 2.100.000. Pada tahun 2018 penyusutannya 6 juta per 5 tahun, hasilnya 1.200.000. Akumulasi penyusutannya 4.300.000 dan nilai bukunya 1.700.000. Tahun 2019 penyusutannya 6 juta per 5 tahun, hasilnya 1.200.000. Akumulasi penyusutannya 5.500.000 dan nilai bukunya sebesar 500.000. Dan pada tahun 2020 tanggal 24 Mei 2020 penyusutannya 6 juta per 5 tahun dikali 5/12 karena hanya 5 bulan sampai bulan Mei. Hasilnya 500.000. Akumulasi penyusutannya 6 juta dan nilai bukunya 0. Nilai perolehannya 6 juta, akumulasi penyusutannya 0, hasilnya 6 juta yaitu nilai buku ketika penghentian. Nilai perolehannya 6 juta, akumulasi penyusutannya 6 juta. Hasilnya nilai buku ketika penghentiannya berarti tidak ada atau 0. Jadi jurnalnya pada tanggal 24 Mei 2020 beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Dan pada tanggal 24 Mei 2020 satu lagi untuk membuat jurnal penghentian aktiva tetap, akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan sebesar 6 juta. Yang kedua yaitu aktiva tetap dihentikan
ketika terjadi musibah. Langsung contoh soalnya, sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan harga perolehan 16 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 1 juta, ternyata pada tanggal 6 Maret 2017 terendam banjir dan tidak dapat dipakai metode penyusutannya dan tidak dapat dipakai lagi. Metode penyusutannya menggunakan metode saldo menurun. Yang pertama, kita hitung dulu penyusutan sampai penghentian mesin tarif saldo menurun, yaitu rumusnya 2 kali 100 dibagi umur ekonomis. Tarifnya sama dengan 2 dikali 100 dibagi umur ekonomisnya 5 tahun sama dengan 40%. Pada tahun 0, tahun pertama nilai bukunya sebesar 16 juta. Pada tahun 2015 40% dikali 16 juta dikali nilai buku, hasilnya 6.400.000. Akumulasi penyusutannya 6.400.000, nilai bukunya 9.600.000. Hasil dari nilai buku sebelumnya dikurangi penyusutan tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2016 penyusutannya 40% dikali 9.600.000 nilai buku sebelumnya, hasilnya yaitu 3.840.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.240.000. Hasil dari akumulasi penyusutan tahun 2016 ditambah penyusutan tahun 2015, nilai bukunya menjadi 5.760.000. Pada tahun 2017 6 Maret 2017 penyusutannya 2/12 dikarenakan hanya sampai bulan Maret, jadi 2/12 dikali 40% dikali 5.760.000, hasilnya 384.000. Akumulasi penyusutannya 10.624.000, nilai bukunya menjadi 5.376.000. Nilai buku pada tanggal 6 Maret 2017. Perhitungannya nilai perolehan sebesar 16 juta, akumulasi penyusutannya 10.624.000. Jadi nilai buku ketika penghentiannya sebesar 5.376.000. Hasil dari nilai perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Karena mesin tidak dapat dipakai lagi, maka dianggap sebagai kerugian. Jurnalnya yaitu yang pertama, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 384.000. Yang kedua, akumulasi penyusutan mesin pada rugi atas mesin akumulasi penyusutan mesin rugi atas mesin pada mesin. Akumulasi penyusutan mesinnya sebesar 10.624.000, rugi atas mesinnya sebesar 5.376.000 dan mesinnya sebesar 16 juta. Dan yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu kas pada rugi atas mesin sebesar 1.500.000, atau bisa membuat jurnal kas pada penghasilan lain-lain sebesar 1.500.000. Selanjutnya, aktiva tetap dihentikan karena dijual. Contoh soalnya, sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan harga perolehan 16 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residu 1 juta. Pada tanggal 6 Maret 2017 mesin tersebut dijual dengan harga yang pertama dengan harga mesin 16
6.500.000, dan yang kedua harga jual mesinnya 5 juta. Pertama kita hitung dulu penyusutan, metode penyusutannya menggunakan saldo menurun. Yang pertama kita hitung dulu penyusutan sampai penghentian mesin. Rumus tarif saldo menurun yaitu 2 kali 100 dibagi uber ekonomis. Berarti tarifnya 2 dikali 100 per 5 sama dengan 40%. Jadi pada tahun 0, tahun pertama nilai bukunya 16 juta. Pada tahun 2015 nilai bukunya penyusutannya sebesar 40% dikali 16 juta dikali nilai buku, hasilnya sebesar 6.400.000. Akumulasi penyusutannya 6.400.000 dan nilai bukunya 9.600.000. Hasil dari nilai buku sebelumnya dikurangi penyusutan tahun tersebut. Pada tahun selanjutnya 2016 penyusutannya 40% dikali 9.600.000, hasilnya 3.840.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.240.000 dan nilai bukunya 5.760.000. Pada tahun 2017 6 Maret 2017 penyusutannya 2/12 dikali 40% dikali 5.760.000, hasilnya 384.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.624.000 dan nilai bukunya jadi 5.376.000. Perhitungannya nilai perolehan yang A sebesar 16 juta dan yang B juga 16 juta. Akumulasi penyusutannya yang A 10.624.000 dan yang B 10.240.000. Menghasilkan nilai buku ketika penghentian yang A menjadi 5.376.000 dan yang B juga 5.376.000. Harga jualnya menjadi 6.500.000 yang A dan yang B jadi 5 juta. Laba atas penjualan mesin. Di sini harga jual mesin A yaitu sebesar 6.500.000 dan yang B yaitu sebesar 5 juta. Yang A karena nilai buku ketika penghentiannya 5.376.000 dan dijual sebesar 6.500.000 menghasilkan laba atas penjualan mesin sebesar 1.124.000. Sedangkan yang B karena kan nilai buku ketika penghentiannya 5.376.000 dan dijual dengan harga 5 juta menghasilkan rugi sebesar 376.000. Laba rugi dengan membandingkan nilai buku dan harga jual. Jadi jurnalnya yaitu yang pertama beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 384.000. Jurnal yang kedua kas akumulasi penyusutan mesin pada mesin laba atas penjualan mesin. Kasnya sebesar 6.500.000. Akumulasi penyusutan mesinnya 10.624.000. Mesinnya 16 juta dan laba atas penjualan mesinnya sebesar 1.124.000. Totalnya 17.124.000. Lalu jurnal
penghentian mesin ketika dijual. Yang tadi jurnal penghentian mesin ketika dijual untuk yang laba, ketika muncul laba atas penjualan, dan yang ini adalah jurnal penghentian mesin ketika dijual untuk rugi atas penjualan. Jurnalnya yaitu kas akumulasi penyusutan mesin rugi atas penjualan pada mesin. Kasnya yaitu sebesar 5 juta, akumulasi penyusutan mesinnya 10.624.000, rugi atas penjualan mesinnya 376.000, mesinnya 16 juta, totalnya 16 juta. Dan yang keempat, aset tetap dihentikan karena ditukar. Penukaran aset tetap yang tidak sejenis. Contoh soalnya, sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan harga perolehan 16 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai residunya 1 juta. Pada tanggal 6 Maret 2017, mesin tersebut ditukar dengan peralatan seharga 10 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, dan nilai residunya 0. Di sini ada dua kondisi, dimana yang A, kondisi nilai tukar mesin lamanya 6.500.000, dan B, nilai tukar mesin lamanya 5 juta. Yang pertama, kita hitung dulu penyusutan sampai penghentian mesin. Tarif saldo menurun. Tarif saldo menurunnya rumusnya 2 kali 100 dibagi umur ekonomis. Di sini metode penyusutannya memakai saldo menurun. Jadi tarifnya 2 dikali 100 bagi umur ekonomisnya 5 tahun sama dengan 40%. Tahun pertama, tahun 0, nilai bukunya 16 juta. Tahun 2015 penyusutannya 40% dikali 16 juta, hasilnya 6.400.000. Akumulasi penyusutannya 6.400.000, nilai bukunya 9.600.000. Pada tahun 2016 penyusutannya 40% dikali 9.600.000, hasilnya 3.840.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.240.000, nilai bukunya menjadi 5.760.000. Penyusutan pada tahun 2017, 2/12 dikali 40% dikali 5.760.000, hasilnya 384.000. Akumulasi penyusutannya jadi 10.624.000 dan nilai bukunya jadi 5.376.000. Perhitungannya, nilai perolehan yang A dan yang B sama 16 juta, akumulasi penyusutannya juga sama 10.624.000, menghasilkan nilai buku ketika penghentian sebesar 5.376.000. Nilai tukar mesin yang lama yaitu nilai tukarnya 6.500.000, sedangkan yang B 5 juta. Jadi yang A mendapatkan laba atas pertukaran mesin sebesar 1.124.000, dan yang B mendapatkan rugi atas pertukaran mesin sebesar 376.000. Karena nilai bukunya, kalau yang B nilai bukunya lebih besar daripada nilai tukar. Kita hitung berapa kas yang harus dibayarnya kekurangan pembelian peralatan. Kas yang dibayar sama dengan nilai perolehan aktiva tetap yang baru dikurangi dengan nilai tukar aktiva tetap yang lama. Untuk yang A, kas yang dibayarnya 10 juta dikurangi 6.500.000 sama dengan
3.500.000. Untuk yang B, kas yang harus dibayarnya 10 juta dikurangi nilai tukar mesin lamanya 5 juta, hasilnya sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya untuk tahun terakhir atau tahun aktiva dihentikan dalam kasus ini pada tanggal 6 Maret, yaitu yang pertama beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 384.000. Yang kedua, ketika muncul pertukaran laba, jurnalnya peralatan akumulasi penyusutan mesin pada mesin kas laba atas pertukaran. Peralatan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan mesin sebesar 10.624.000, mesinnya 16 juta, kasnya 3.500.000, laba atas pertukarannya 1.124.000. Hasilnya totalnya sebesar 20.624.000. Dan yang B, ketika muncul rugi atas pertukaran, jurnalnya peralatan akumulasi penyusutan mesin rugi atas pertukaran pada mesin dan kas. Peralatannya sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan mesinnya 10.624.000, rugi atas pertukarannya 376.000, mesinnya 16 juta, kasnya 5 juta, totalnya 21 juta. Dan yang kedua, penukaran aset tetap yang sejenis. Contoh soalnya, sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan harga perolehan 16 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 1 juta. Pada tanggal 6 Maret 2017 mesin tersebut ditukar dengan mesin yang baru yang sejenis seharga 15 juta. Umur ekonomisnya 4 tahun dan nilai residunya tidak ada atau 0. Di sini ada dua kondisi juga. Nilai tukar yang pertama, kondisi yang pertama nilai tukar mesin lamanya sebesar 6.500.000, dan yang kedua nilai tukar mesin lamanya sebesar 5 juta. Metode penyusutannya juga dengan metode saldo menurun. Yang pertama, kita hitung dulu penyusutan sampai penghentian mesin. Tarif saldo menurunnya 2 dikali 100 bagi umur ekonomis. Tarifnya jadi 2 dikali 100 bagi umur ekonomisnya 5 tahun, sama dengan hasilnya 40%. Tahun yang pertama, tahun 0, nilai bukunya 16 juta. Tahun 2015 penyusutannya 40% dikali 16 juta harga perolehannya. Hasilnya 6.400.000. Akumulasi penyusutannya juga 6.400.000 dan nilai bukunya menjadi 9.600.000. Pada tahun selanjutnya 2016 penyusutannya 40% dikali 9.600.000, hasilnya jadi 3.840.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.240.000, nilai bukunya jadi 5.760.000. Pada tahun 2017 penyusutannya 2/12 dikali 40% dikali harga perolehannya 5.760.000 atau nilai buku sebelumnya. Hasilnya jadi 384.000. Akumulasi penyusutannya menjadi 10.624.000 dan nilai bukunya jadi 5.376.000. Perhitungannya yaitu untuk nilai perolehan masih sama, untuk yang A dan B 16 juta, akumulasi penyusutannya 10.624.000, hasilnya untuk nilai buku ketika penghentiannya jadi 5.376.000. Jadi untuk nilai tukar mesin lama untuk yang A tadi 6.500.000 dan yang B nilai tukarnya 5 juta. Hasilnya
Untuk yang A mendapatkan laba atas penjualan mesin sebesar 1.124.000 dan yang B mendapatkan rugi atas penjualan mesin sebesar 376.000. Dalam kasus ini maka nilai perolehan mesin baru menjadi 15 juta dikurangi 1.124.000, hasilnya jadi 13.876.000. Untuk pertukaran sejenis ketika muncul laba, maka laba tersebut tidak akan diakui atau dicatat. Laba tersebut akan mengurangi nilai perolehan aset tetap yang baru. Jadi jurnalnya yaitu kas yang harus dibayarnya, kas yang dibayar rumusnya nilai perolehan aktiva tetap yang baru dikurangi dengan nilai tukar aktiva tetap yang lama. Kas yang harus dibayarnya untuk yang A sebesar 15 juta dikurangi 6.500.000, hasilnya 8.500.000. Dan yang B, yang kas yang harus dibayarnya yaitu 15 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 10 juta. Jadi jurnalnya yang pertama, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 384.000. Yang kedua yaitu ketika muncul laba atas pertukaran mesin, jurnalnya mesin baru, akumulasi penyusutan mesin lama pada mesin lama, laba atas pertukaran, dan kas. Mesin barunya yaitu sebesar 13.876.000, akumulasi penyusutan mesin lamanya 10.624.000, mesin lamanya 16 juta, laba atas pertukaran tidak dicatat, dan kasnya sebesar 8.500.000, yaitu totalnya sebesar 24.500.000. Dan jurnal yang kedua, ketika muncul rugi atas pertukaran mesin baru, akumulasi penyusutan mesin lama, rugi atas pertukaran pada mesin lama, dan kas. Mesin barunya yaitu sebesar 15 juta, rugi atas pertukarannya 10.624.000, rugi atas akumulasi penyusutan mesin lamanya 10.624.000, rugi atas pertukarannya 376.000, mesin lamanya 16 juta, dan kasnya 10 juta. Jadi totalnya 26 juta. Sekian penjelasan materi pengantar akuntansi 2 tentang penghentian aktiva tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.